Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alia Fakira akan mempresentasikan materi mata kuliah sistem operasi terkait materi keamanan sistem operasi. Konsep-konsep keamanan. Pengertian komputer security berdasarkan buku pegangan keamanan komputer merupakan perlindungan yang diberikan untuk otomatis sistem informasi untuk mencapai tujuan yang berlaku, menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan informasi sumber daya sistem. Adapun skop keamanan sistem, pertama, akses ke data akan dikontrol, lalu akses ke komputer fasilitasnya akan dikontrol juga, lalu data akan ditransmisi ke network security dan file sensitif akan diamankan. Selanjutnya, security triad. Yang pertama, confidentiality adalah properti. Informasi tidak dibuat tersedia atau diungkapkan kepada yang tidak berwenang, individu, entitas, atau proses. Contohnya enkripsi. Yang kedua, integrity dengan menjaga dan memastikan akurasi dan kelengkapan informasi secara keseluruhan lingkaran kehidupan. Contohnya hashing. Yang ketiga, availability dengan menjamin bahwa sistem bekerja segera dan layanan tidak ditolak untuk pengguna yang berwenang. Threat atau ancaman seperti interruption. Aset sistem dihancurkan menjadi tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Interception, pihak yang tidak sah mendapat akses ke aset tidak diizinkan. Selanjutnya, modification, pihak yang tidak berwenang tidak hanya mendapatkan akses, tetapi merusak aset juga. Fabrication, pihak yang tidak berwenang menyisipkan barang palsu ke objek yang ada di dalam sistem. Ada 4 jenis konsekuensi ancaman, diantaranya unauthorized disclosure merupakan pengungkapan yang tidak sah adalah ancaman bagi kerahasiaan. Deception adalah penipuan. Ini ancaman terhadap integritas sistem atau integritas data. Selanjutnya, disruption adalah gangguan, yaitu ancaman terhadap ketersediaan atau sistem integritas. Selanjutnya, usurpation atau perampasan adalah ancaman terhadap integritas sistem. Authentication merupakan dasar untuk sebagian besar jenis kontrol akses dan akuntabilitas. Authentication mempunyai dua langkah. Yang pertama, identification, dan langkah kedua, verification. Dan authentication dikelompokkan menjadi 3 faktor. Faktor pertama, sesuatu yang kamu ketahui seperti password, PIN. Sesuatu yang kamu miliki seperti card RFID badge. Dan yang ketiga, sesuatu dari dirimu seperti biometrics. Ada beberapa authentication. Di antaranya password-based authentication, di mana menentukan apakah pengguna diizinkan mengakses sistem, menentukan hak istimewa, dan mengontrol akses diskresioner yang dapat diterapkan. Berikut adalah gambaran mengenai hash password dan unique password same. Authentication selanjutnya merupakan SALT dengan mencegah duplikasi kata sandi terlihat di file kata sandi. Ini meningkatkan kesulitan
kegiatan offline serangan kamus, dan hampir mustahil seseorang mengetahui apakah akun di beberapa sistem telah menggunakan kata sandi yang sama. Selanjutnya, token-based authentication merupakan objek yang memiliki pengguna untuk tujuan autentikasi pengguna yang disebut dengan token. Contohnya memory cards dan smart cards. Selanjutnya, static biometric authentication seperti facial characteristic, fingerprint, geometry, dan retinal pattern. Yang selanjutnya adalah dynamic biometric authentication. Pola ini dapat berubah-ubah seperti iris, signature, voice, dan typing rhythm. Hash adalah fungsi yang digunakan untuk memetakan data dengan ukuran acak ke data ukuran tetap. Simple hash seperti ABCDEF, BCDEFA, dan sebagainya. Ini indeks untuk string tertentu akan sama dengan jumlah nilai ASCII dari karakter modulo 599. Kriptografi dasar. Pengertian kriptografi merupakan praktik mengamankan komunikasi dan data dengan mengubah informasi yang dapat dibaca menjadi bentuk kode yang terenskripsi. Kriptografi melibatkan pengguna algoritma dan teknik matematika untuk melindungi kerahasiaan, integritas, keaslian, dan non-penolakan data. Adapun dua jenis kriptografi, yang pertama simetrik kriptografi, dikenal dengan algoritma kunci rahasia atau kunci pribadi. Simetrik kriptografi ini menggunakan kunci yang sama dengan enskripsi dan deskripsi, di mana pengirim dan penerima harus saling berbagi kunci rahasia yang sama sebelumnya. Contohnya AES dan Data Encryption Standard. Yang kedua adalah asymmetric cryptography, dikenal sebagai algoritma kunci publik, dan ini menggunakan sepasang kunci terkait secara matematis, kunci publik untuk enskripsi dan kunci pribadi untuk deskripsi. Kunci publik didistribusikan secara luas, sedangkan kunci publik dirahasiakan. Contohnya RSA dan elliptic curve cryptography. Akses kontrol mendikte jenis akses apa yang diizinkan, dalam keadaan apa, dan oleh siapa. Seperti discretionary access control, mandatory access control, dan role-based access control, dan lainnya. Ada beberapa access control model. Yang pertama, attribute-based access control, di mana sebuah paradigma kontrol akses diberikan kepada pengguna melalui penggunaan kebijakan yang mengevaluasi atribut pengguna, sumber daya atribut, dan kondisi lingkungan tersebut. Yang kedua, discretionary access control, di mana pemilik data menentukan siapa yang dapat mengakses sumber daya tertentu. Misalnya, administrator sistem dapat membuat hierarki file yang akan atau bisa diakses berdasarkan izin tertentu. Yang ketiga, identity-based access control. Dengan menggunakan ini, administrator dapat lebih efektif mengelola aktivitas dan akses berdasarkan kebutuhan individu. Yang keempat, mandatory access control. Di sini pengguna tidak banyak
memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke file mereka, misalnya izin keamanan pengguna dan klasifikasi data yang digunakan sebagai label keamanan. Yang kelima, Organization-Based Access Control memungkinkan perancang kebijakan untuk menentukan keamanan secara independen dari penerapannya. Yang keenam, Role-Based Access Control ini memungkinkan akses berdasarkan jabatan, sebagian besar menghilangkan keleluasaan saat memberikan akses ke objek. Yang ketujuh, Responsibility Based Access Control. Di sini informasi diakses berdasarkan tanggung jawab yang diberikan kepada peran bisnis. Selanjutnya, role-based access control, di mana implementasi efektif dari prinsip hak istimewa terkecil. Setiap peran berisi set minimum akses diperlukan untuk peran itu juga. Seorang pengguna ditetapkan ke peran yang memungkinkan di mana dia dapat melakukan apa yang diperlukan untuk peran tersebut, tetapi hanya pada saat mereka melakukan itu saja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.